Bagaimana pendapat Ustaz tentang sebuah kelompok yang mereka menganggap bahwa semua orang Islam yang ada di luar golongan mereka adalah kafir dan kekal di dalam neraka? Alhamdulillah saya sudah keluar dari golongan ini dan minta doanya semoga orang tua dan keluarga besar saya diberikan hidayah sunnah, karena sampai saat ini masih terjerumus ke dalam atau pada golongan ini. Pertama, nasihatnya alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Alhamdulillah yang telah memberikan hidayah kepada kita untuk mengenal sunnah, untuk mengenal tauhid. Kalau bukan karena Allah, niscaya kita tidak akan mendapatkan hidayah. Bid'ah lebih dicintai oleh syaitan daripada maksiat, karena pelaku bid'ah sulit untuk taubat. Dia merasa di atas kebenaran, antum kasih dalil, antum berbicara, sulit bagi dia untuk bertobat. Makanya kalau dibandingkan antara orang yang bertobat dan dia asalnya adalah pelaku maksiat dengan orang yang bertobat yang asalnya dia adalah pelaku bid'ah, yang lebih banyak adalah yang asalnya dulu adalah pelaku maksiat. Mudah bagi dia untuk diingatkan, bahkan hanya sekedar ayo kita duduk bersama, dia sudah tahu bahwasanya dia itu salah. Dan mungkin dia nangis sebelum kita berbicara, karena dia tahu dia terjerumus ke dalam lembah hitam dan dia sebenarnya juga benci dengan keadaan dirinya sendiri. Tapi seorang ahlul bid'ah maka tidak demikian, kesombongan. Dia merasa dirinya berada di atas kebenaran, sehingga orang yang mendapatkan hidayah di antara mereka ini lebih sedikit. Nah, kalau seseorang Allah pilih bisa keluar dari lumpur bid'ah tersebut, padahal itu adalah sesuatu yang sangat sulit sebenarnya. Makanya dalam hadis disebutkan Allah tidak memberikan taubat kepada pelaku bid'ah. Maksudnya adalah sulit bagi pelaku bid'ah tadi untuk bertobat kepada Allah. Kalau seseorang bisa keluar, itu adalah minnatullah al-uzma. Itu adalah karunia Allah yang sangat besar, yang harus disyukuri oleh seseorang. Bandingkan masih banyak di sana ribuan orang yang masih sulit bagi mereka untuk keluar dari kebid'ahan tersebut. Alhamdulillah. Menjadikan seseorang banyak bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya orang yang terjerumus ke dalam keyakinan bahwasanya orang Islam yang lain itu mereka bukan termasuk orang Islam, ini adalah bid'ah yang terjerumus di dalamnya rata-rata aliran-aliran yang sesat. Ketika mereka melihat saudaranya berbeda akidah dengan dirinya, kebanyakan mereka langsung menghukumi orang yang menyimpang dari akidah mereka itu adalah keluar dari agama Islam. Itu sudah kebiasaan dari aliran-aliran yang sesat, sangat ekstrim di dalam menghukumi orang yang berbeda akidah dengan mereka. Antum lihat orang-orang Qadariyah mengkafirkan Jabriyah, Jabriyah juga sebaliknya. Orang Khawarij mengkafirkan Murji'ah, Murji'ah juga sebaliknya. Itu bukan hanya yang menjadi ciri orang-orang Khawarij saja. Rata-rata aliran sesat demikian. Mereka mengkafirkan orang yang menyimpang dari akidahnya. Berbeda dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah, karena mereka kembali kepada dalil, dan dalil itu menunjukkan mereka kepada sesuatu yang adil, pertengahan. Mereka meyakini tentang kesesatan Khawarij, Murji'ah, Mu'tazilah. Mereka juga meyakini tentang keyakinan Jahmiyah. Orang Qadariyah sendiri bermacam-macam. Ada yang sampai mengingkari ilmu Allah, maka ini yang kafir. Adapun hanya meyakini bahwasanya Allah bukan dia yang menciptakan amalan makhluk, maka tidak dikafirkan oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mereka adil dalam mensikapi, tidak bermudah-mudahan kemudian mengkafirkan saudaranya. Ini adalah sebuah
fitnatu takfir, berlebihan di dalam masalah takfir. Ini sesuatu yang kita harus berhati-hati. Dalam hadis Nabi SAW mengatakan, man qala li akhihi ya kafir faqad ba'a biha ahaduhuma. Barang siapa yang mengatakan kepada saudaranya wahai kafir, maka sungguh itu akan kembali kepada salah satu di antara keduanya. Kalau memang benar orang tadi kafir, ya akan kembali kepada orang yang dikatakan kafir tadi. Tapi kalau itu salah, maka seseorang berdosa. Sekarang kalau dia mengkafirkan seluruh Indonesia atau mengkafirkan seluruh dunia, betapa banyak dosa yang akan dia bawa. Faqad ba'a biha ahaduhuma, sungguh dia telah akan membawa, salah satu di antara akan membawa dosa tersebut. Kalau memang orang yang dikafirkan tadi benar-benar kafir, berarti sesuai dengan apa yang dia ucapkan. Tapi kalau salah, ternyata orang-orang yang dia kafirkan tadi adalah sejatinya di sisi Allah adalah seorang muslim, maka dia membawa dosanya. Maksudnya adalah dia berdosa karena dia mengkafirkan seorang muslim yang tidak kafir, dia berdosa. Makanya kita katakan kalau dia mengkafirkan orang-orang Islam yang ada di Indonesia, maka betapa banyak dosa yang dia lakukan. Mengkafirkan bukan hanya satu atau dua orang, tapi mengatakan seluruhnya kafir. Kemudian kita lihat sebabnya. Apa sebab yang menjadikan dia mengkafirkan saudaranya se-Islam? Ternyata kalau kita lihat, itu bukan sesuatu yang menjadikan seseorang keluar dari agama Islam. Babut takfir ini adalah tauqifi. Tidak boleh seseorang mengatakan ini adalah pembatal keislaman kecuali adanya dalil. Karena ini termasuk berkata atas nama Allah. Siapa yang berhak mengatakan kufur, ini maksiat, ini kefasikan, ini mengeluarkan seseorang dari agama Islam? Allah. Makanya seseorang kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Benarkah Al-Quran dan Sunnah menunjukkan bahwasanya itu adalah kafir? Dan di sini pentingnya kembali kepada pemahaman para salaf. Apakah ada di antara mereka yang memahami bahwa ayat ini atau hadis ini menunjukkan tentang kekufuran orang yang melakukannya? Jangan hanya sekedar, loh kan ini ada dalilnya dalam Sahih Bukhari, kan lafadznya demikian, tapi dia memahami itu dengan akalnya sendiri. Kalau dia kembali kepada pemahaman para salaf, ternyata tidak demikian memahami ayat dan juga hadis tadi. Ya, tentang nawaqidul Islam itu harus berdasarkan dalil, dan pemahaman dalil tersebut harus benar. Kemudian di sana ada kaidah-kaidah tentang masalah takfir yang harus kita perhatikan. Seandainya benar itu adalah pembatal keislaman, kesyirikan semuanya kita sepakat bahwasanya adalah termasuk pembatal keislaman. Tapi apakah setiap orang yang terjatuh ke dalam sebuah pembatal keislaman kemudian dia otomatis keluar dari agama Islam? Ternyata tidak. Contoh misalnya, anak kecil ketika dia mengatakan misalnya kepada temannya, ayo kita main sandiwara. Ya, aku menjadi Allah, kamu menjadi orang yang sholat. Boleh enggak seperti itu? Boleh. Ini adalah sebuah kekufuran. Tapi siapa yang mengucapkan tadi? Anak kecil. Apakah kemudian dia otomatis menjadi kafir? Tidak menjadi kafir, karena di sini ada penghalang, yaitu dia belum balik. Makanya kaidahnya tidak semua orang yang terjerumus ke dalam kekufuran otomatis kita hukumi dia kafir. Orang gila, muslim, dia mengatakan saya tidak percaya dengan Nabi Muhammad. Dan ucapan ini adalah ucapan yang kufur. Apakah kemudian kita hukumi orang gila tadi sebagai orang yang kafir?
Tidak, karena di sini ada penghalang. Penghalangnya karena dia tidak memiliki akal. Dia mengucapkan itu dalam keadaan dia tidak berakal, sehingga tidak bisa dia dihukumi sebagai orang yang kafir. Jangan kemudian dikisos. Orang yang murtad dikisos, berarti orang gila ini harus dibunuh karena dia mengucapkan ucapan yang kafir. Nah, ini menunjukkan bahwasanya di sana ada kaidah-kaidah yang harus kita pahami di dalam masalah takfir ini. Jadi pertama, kita harus tahu apakah memang ada dalil bahwa ini adalah termasuk pembatal keislaman, atau dia hanya sekedar dosa besar. Kemudian yang kedua, tidak semua orang yang terjerumus ke dalam kekufuran kemudian dia otomatis menjadi orang yang kafir dan keluar dari agama Islam. Nah, ini sekali lagi adalah sesuatu yang terjerumus di dalamnya rata-rata firqah yang sesat. Bukan hanya firqah tertentu saja, tapi kebanyakan mereka demikian, ya, meyakini firqah yang lain yang mereka anggap menyimpang dari ajaran mereka. Wallahu taala alam, dan kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah ya kepada keluarga kita, khususnya orang tua kita, anak-anak kita, karena memang keluar dari kebid'ahan dan mendapatkan hidayah kepada sunnah ini sekali lagi bukan sesuatu yang mudah. Antum orang yang paling dekat dengan keluarga antum, maka jadilah antum sebagai pintu hidayah bagi mereka. Antum yang serumah dengan mereka, antum tahu tentang tingkat pemahaman mereka, mereka juga mengenal antum, maka jadilah antum orang yang mau menginginkan kebaikan untuk mereka, mengingatkan mereka. Dan Nabi SAW dahulu diturunkan kepada beliau, dan ketika beliau awal dakwah, yang beliau dakwahi pertama kali adalah keluarganya. Wa anzir ashiratakal aqrabin, dan dalam engkau ingatkan keluargamu yang paling dekat. Jangan jauh-jauh dulu. Keluarga kita sendiri, orang tua kita, ya saudara kita, kita ajak mereka. Ya, dan tentunya yang namanya mengajak dakwah ini harus kembali lagi, harus kita menuntut ilmu juga. Kita harus memiliki bekal di dalam berdakwah ya dengan ilmu agama. Kemudian diiringi juga dengan doa. Ya, doa yang sungguh-sungguh, dan jangan kita putus asa. Bagaimanapun kesesatan yang kita lihat, kesombongan yang kita lihat dari mereka, dan mereka tidak mau mendengar, dan mungkin sudah didoktrin jangan sampai mendekati si fulan dan mendekati si fulan. Yakinlah bahwasanya kalau Allah menghendaki kebaikan bagi dia, memberikan hidayah bagi dia, tidak akan ada yang bisa menghalangi. Ada saja di sana cara yang menjadikan seseorang mendapatkan hidayah. Kita kembali kepada diri kita, bagaimana dulu kita mendapatkan hidayah. Dan mungkin kita dulu juga seperti mereka, benci terhadap orang-orang yang terlebih dahulu sebelumnya kenal dengan sunnah. Nah, kita tidak mau berpikir lagi, kita tidak mau mendengarkan orang lain lagi berbicara. Tapi ternyata Allah SWT membuka hati kita sehingga kita pun mendapatkan hidayah. Orang lain juga demikian. Baik.